Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Oras ma dihita saluhutna kamang dota kenang. Oras ma disaluhut akka pengurus sudi akka dengan stakeholder dot sudi akka anggota ka pemerhati nama kaholongi Koperasi Kredit Union Abadi data holongyo. Teks kita pada pagi ini, pada rat kita kali ini, di dalam terang tema kebangkitan Kristus membuat kita semua menjadi baru dan diperbaharui. Ini adalah tema yang diusulkan panitia yang mungkin akan kita gumuli secara bersama. Tetapi teks pendukung saya coba ambil dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama biarlah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. So then, if anyone in Christ, he is a new creation. What is old has passed away. Look, what is new has come. Menarik Bapak Ibu untuk kita gumuli saat kita memasuki minggu-minggu Passion di dalam terang tema yang sudah diusulkan kebangkitan Kristus membuat kita semua menjadi baru dan diperbaharui. Ada 2 jenis manusia yang sebenarnya harus kita pahami. Pertama, manusia lama, dan yang kedua adalah manusia baru. Paulus menggambarkan siapa sih gerangan manusia lama dan siapa yang dikatakan manusia baru. Supaya kita paham di mana posisi kita sekarang. Manusia lama dialah Adam yang pertama. Adam yang dicipta dari tanah, dari debu tanah. Allah menghembuskan nafas kehidupan sehingga dia hidup. Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden. Allah memberikan larangan dan perintah hukum. Jangan sekali-kali memakan buah terlarang ini. Jika engkau memakan, engkau akan mati. Saudara-saudara, lihat apa yang terjadi. Manusia lama, Adam dan Hawa, digerogoti, dipengaruhi, digombal oleh iblis ular. Dia digombal oleh ular dan dikatakan, jangan sekali-kali engkau menurut apa kata Tuhan. Rayuan gombal bergeming Bapak Ibu. Mulai dari sana dia melawan Allah. Dia memakan dan dia diusir. Terpengaruh oleh rayuan gombal, rayuan dosa iblis, sehingga dia diusir dari Eden kebahagiaan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ternyata kita juga adalah keturunan dari Adam yang lama. Kita mewarisi segala pekerjaan Adam yang lama. Kita digerogoti oleh dosa-dosa lama, diperhamba, diperbudak. Kita adalah manusia
manusia lama. Pinopar ni Adam na perjul. Adam yang menentang Allah, ternyata kita sekarang juga melawan dan mengkhianati Allah. Terpengaruh oleh dosa-dosa dari dalam dan dari luar, Bapak Ibu. Lihat apa yang terjadi. Kita berbuat nakal dan kejahatan. Saudara tahu bahwa kondisi ekonomi dunia sekarang dikuasai oleh 80%, kekayaan dunia dikuasai oleh 20% manusia kelas atas. Dengan berbagai cara mereka melakukan kesewenang-wenangan dengan berbagai metode. The end justify the means. Penghalalan segala cara juga dilakukan untuk meraih keuntungan yang abadi dan luar biasa. Ekonomi kita bagaikan gelas campaign. Saudara tahu gelas campaign di atas permukaan besar, tapi di bawah kecil sekali. Sekali lagi, yang besar ini dikuasai oleh hanya 20% manusia, yang kecil hanya dimiliki. Bayangkan 20% kekayaan dunia hanya dimiliki 80% manusia di tengah dunia ini. Pengorbanan, pembangunan, keserakahan ekologi dan lain sebagainya dilakukan demi meraih untung yang luar biasa. Bapak Ibu, ini adalah sekali lagi warisan-warisan dari manusia-manusia lama yang tidak mau peduli dengan perintah, hukum, kebenaran, dan keinginan Allah. Carpe diem, memetik hari, berlagak santai, berbuat sesuka hati. Homo hominidipus, manusia telah bagaikan serigala terhadap sesamanya, memangsa sesamanya demi kebutuhannya sendiri. Ini yang terjadi Bapak Ibu dari dulu hingga saat ini. Sekali lagi, ini adalah warisan-warisan dari manusia lama yang menggerogoti manusia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah manusia lama memakan buah, maka dia diusir dari kebahagiaan Eden. Dia menderita, dia sengsara. Dia sengsara. Kesengsaraan terjadi Bapak Ibu. Sekarang kita menghadapi hampir 22,7 juta. Konteks kemiskinan kita masih menganga. Kemiskinan kita luar biasa. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, di tengah kehidupan kita. Kemiskinan yang menganga ini berakibat kepada kita sendiri. Banyak dari antara kita yang tidak bisa menyekolahkan anak-anak karena ketiadaan dana. Banyak dari antara kita tidak bisa makan 3 kali sehari karena ketiadaan dana. Banyak yang tidak bisa berobat, sekali lagi, karena ketiadaan dana. Pemerataan pembangunan tidak pernah terjadi karena apa Bapak Ibu? Dosa-dosa kian merajalela di tengah kehidupan kita. Anehnya, kredit macet kita juga luar biasa. Tadi panitia menyebutkan bahwa hari ini kita tidak akan memperoleh uang saku dan uang transportasi. Mungkinkah ini diakibatkan oleh dosa-dosa yang kian menganga? Kita diberikan peluang, kita diberikan pinjaman, kita diberikan kesempatan, tapi seolah-olah kita tidak peduli bahwa itu adalah bagian dari persembahan orang-orang kudus yang didoakan untuk membantu mengembangkan usaha kita bersama. Tetapi sebegitu tegak orang-orang yang tidak peduli, mereka dibantu, malah anehnya tidak tahu diuntung. Bapak Ibu Saudara, ini adalah
Sekali lagi, warisan-warisan Adam lama, manusia-manusia lama yang kian menggerogoti kita bersama. Padahal kredit union ini, wadah ini adalah wadah kredo union orang-orang percaya dan orang-orang kudus yang saling mempersembahkan diri untuk saling melengkapi. Tetapi semuanya digerogoti oleh dosa-dosa. Untung Bapak Ibu, mari kesempatan ini adalah sebuah refleksi bagi kita bersama. Lagu Ayub di saat pameran-pameran luar biasa, dari jurang yang dalam aku berseru padamu Tuhan. Tuhan, betapa dosaku banyak membuatku jadi sengsara. Tuhan, betapa dosaku membuat jiwaku menjadi sengsara dan menderita. Warisan daripada manusia lama yang kita warisi akan membuat kita sengsara, akan membuat kita tersiksa. Lihat yang dilakukan Adam dan Hawa, memakan yang bukan miliknya, memakan perbuah ini Hawi. Dia diusir Bapak Ibu dan tidak akan pernah mengalami kebahagiaan. Saudara-saudara yang memakan yang bukan milikmu, kita yang bukan memakan bukan milik kita, sesuatu akan terjadi bagi kita. Bukan malah bahagia, malah akan bertambah sengsara. Ini Bapak Ibu bukan menakut-nakuti, tetapi ini adalah yang terjadi. Mereka-mereka yang mewarisi dosa-dosa lama bukan menjadi bahagia, tetapi sebaliknya akan menjadi sengsara. Nah, oleh sebab ini Bapak Ibu, untunglah Tuhan tunjukkanlah pelita bagi hidupku, supaya aku bisa keluar dari dosa-dosa lamaku yang membuat aku sengsara setiap saat. Itulah sebabnya di dalam Yohanes 3:16, for God loved the world so much that he gave his only son, so that everyone who believes in him may not die but have eternal life. Yohanes tulis sebelum songo noddo holom di rohani debata ileon anakna nasa sadai unang mago ho, unang mago alaya sama ngolu supaya kita hidup. Untung Tuhan kita maha baik, God is good, memberikan anaknya yang tunggal Tuhan kita, supaya kita ditebus dari siksaan ini. Inilah manusia baru. Manusia yang kedua adalah manusia baru. Kehadiran Yesus Kristus akan menebus manusia pertama, manusia lama. Untung dia lahir di tengah dunia, karena kita tidak mampu lagi berhubungan dengan dia, terkoneksi dengan dia, pencipta kita, karena dosa-dosa abadi kita. God is good. Tuhan, mohon maaf atas segala dosa dan kekuranganku. Tuhan mendengarkan jeritan kita. Dia datang ke dunia, dan di tengah tahun-tahun gerejawi kita, tahun-tahun kesengsaraan, hari-hari kesengsaraan, minggu-minggu pasio ini, Tuhan datang dan mengalami kematian. Dia mati untuk mematikan dosa-dosa kita. Dia terpaku untuk memaku kejahatan kita. Dia tersalib untuk menyalibkan dosa-dosa kita. Dengan darahnya yang tercurah, dia akan menyucikan kita dan memperbaharui kita. Nah, sebab itu Bapak Ibu, mari terima dia. Terimalah, alihkan dirimu, tidak diperhamba oleh manusia lama, tetapi berikan dirimu. Tuhan, aku memberikan diriku untuk menjadi manusia baru, manusia seperti Engkau, untuk diperbaharui dan memperbaharui. Inilah manusia baru Bapak Ibu Saudara. Inilah yang kita inginkan saat ini. Biarlah dosa-dosa lama berlalu.
mari menjadi baru. Inilah teks kita. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Mari Bapak Ibu Saudara, dia datang dengan kesengsaraan, menyalibkan dosamu, menyucikan engkau dari segala dosamu. Dikala dia bangkit, coba saudara periksa, mereka yang dibaptis akan dibaptis di dalam air. Saudara sudah menerima baptisan. Ada dua jenis baptisan, proselit dan baptisan air percik. Kalau kita lihat Pentakosta, agama-agama Pentakosta melakukan pembaptisan proselit dengan menceburkan ke air. Tapi sama juga maknanya dengan apa yang dilakukan agama lain, Kristen, Protestan misalnya, dengan percikan. Artinya keduanya adalah membenamkan manusia di dalam air. Ini pertanda kematian. Kalau tidak kelihatan di permukaan, pasti mati. Membenamkan orang ke dalam air adalah kematian. Tetapi kematian yang membersihkan, dibersihkan oleh air kudus. Jadi pembaptisan adalah mematikan orang di dalam segala dosa-dosa warisan. Dan setelah dia bangkit, dia akan disucikan, dibersihkan oleh air, dan dia akan menjadi baru, lepas dari segala dosa-dosa yang diwarisi. Bangkitlah dengan Kristus. Kristus yang bangkit tidak dikuasai dosa lagi. Kita yang bangkit bersama Tuhan tidak akan dikuasai dosa lagi. Inilah permintaan Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih. Sekali lagi, kalau kita sekian lama di wadah ini, di koperasi kredit kita ini, di CU Abadi ini, melakukan yang tidak-tidak, baik pengurus, baik saudara-saudara anggota, mengorbankan hak orang lain karena tingkah laku kita. Mari saudara-saudara, kembalilah menjadi manusia baru. Tinggalkan manusia lama, bukan berarti meninggalkan segala utang-utang. Bayar. Bayar, sekali lagi bayar. Bayar, membayar, mengangsur adalah orang-orang yang mau beralih menjadi manusia baru. Saudara, saya akan praktekkan, coba perhatikan. Kalau saya ambil magnet, dalam bahasa Batak, bosi barani. Maaf, marga si barani. Kamu tahu saya, marga si barani? Saya bukan bermaksud marga si barani, tapi besi berani selalu disimbol dengan magnet. Coba lihat magnet ini bukan magnet, tapi contoh magnet. Magnet ini, bosi barani ini, ambil sebuah paku. Kalau kita ambil paku, pasti dia nempel dan lengket, ya kan? Taku bawa tasing do besi barani musuh, udah gak bisa. Pasti besi berani kita sama. Saya di Samosir, di Pangururan, besi berani, magnet, pasti bisa menarik besi yang lain. Ambil sebuah paku, dia akan nempel di besi berani ini. Semakin paku lama menempel, maka dia akan semakin bersifat besi berani. Setelah dia nempel, maka magnet ini akan memberikan hidupnya kepada paku. Segala sesuatu yang ada di magnet akan diserahkan kepada paku ini, karena dia nempel bersama, bersatu di dalam magnet ini. Coba Bapak Ibu lepas. Kalau besi paku ini sekian lama menempel di besi berani, ambil dia akan bisa dan mampu menangkap serbuk-serbuk besi lain. Kenapa? Karena dia serupa dan sama, bersifat dan berperilaku seperti magnet dan besi berani ini. So ingat pas deh. Bapak Ibu, amok kemang doa tak kenang, demikianlah kehidupan kita. Kalau Tuhan kita ibaratkan sebuah besi berani, dan kita ibaratkan hidup dan diri kita adalah paku. Kalau kita menempel di dalam besi berani ini, mau tak mau kita harus mewarisi sifat dan sikap, tingkah laku dan pekerjaan
daripada besi berani. Dia lepas, dia beri mandat untuk menangkap yang lain. Sama seperti apa keinginan besi berani. Inilah teks kita pada pagi ini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kalau paku ini berada di dalam magnet, maka dia ada menjadi ciptaan baru. Yang lama, sifat-sifat yang lama telah berlalu, tapi sifat yang baru menjadi datang. Bapak Ibu, inilah yang dipinta dari kita bersama. Mari sekali lagi, dalam minggu-minggu Pasion ini, serahkan dirimu kepada Kristus, menyatu di dalam Kristus. Maka semua dan sikap, perilaku dan tingkah lakumu akan menjadi manusia baru. Manusia yang kedua, sama seperti Kristus dan sama seperti yang diinginkan oleh Kristus. Kristus yang kita kenal adalah Kristus yang peduli dengan kemiskinan. Kristus yang kita kenal adalah Kristus yang peduli dengan kedamaian. Lihat Bapak Ibu Saudara, sekian lama dia bekerja di tengah dunia, dia peduli kepada kemiskinan. 5.000 orang yang lapar, tidak dapat makanan, tapi murid-murid mengatakan, Tuhan, suruhlah mereka pergi, sebab tidak ada makanan kita sediakan buat mereka di tempat ini. Tapi Tuhan mengatakan, lain, apa yang ada padamu hanya 2 roti, 2 ikan dan 5 roti. Bawalah kemari. Pemberdayaan terjadi. Mari berdoa dengan apa yang ada, sekecil apapun yang ada. Maka ini akan menjadi berkat dan berlebih tersisa, akan mampu mencukupi makanan kepada 5.000 orang. Saudaraku, sekecil apapun yang kita peroleh, berdoa bersama dan akan menjadi berkat yang berlebih dan tersisa. Tuhan peduli kepada kemiskinan ini. Tuhan peduli kepada kesengsaraan ini. Dia tidak pernah menyepelekan orang yang sengsara. Lihat pengemis, Lazarus pengemis, meminta-minta karena boroknya kepada orang kaya, tapi orang kaya tidak peduli. Tapi lihat, Lazarus dipangku oleh Allah, dia masuk surga. Tapi yang tidak peduli akan memasuki neraka. Koperasi kredit kita ini Bapak Ibu adalah wadah kita. Ini adalah gereja tanpa nama. Kredit union dari credo, credo union, credo kepercayaan, union kebersamaan. Orang-orang percaya bersama mengumpulkan dananya di tempat ini, mempersembahkan apa yang ada miliknya di tempat ini untuk saling membantu. Seringkali mereka menangis Bapak Ibu, menangis untuk mempersembahkan apa yang ada padanya, disimpan di CU kita ini. Biarlah ini Tuhan ku persembahkan menjadi milikmu. Biarlah ini digunakan orang yang membutuhkan, mengembangkan segala usahanya untuk mereka mampu hidup di tengah dunia. Mereka menangis. Tapi di saat saudara menerima pinjaman, di saat saudara menerima apa yang saudara-saudara pinjam, saudara lalai untuk membayarkannya. Kesengsaraan terjadi. Pengkhianatan bukan kepada pengurus, bukan kepada kredit union ini, tapi pengkhianatan kita bersama kepada Tuhan yang peduli terhadap kemiskinan. Kita tidak bisa sejahtera lagi karena dosa-dosa kini merajalela, tapi bisa. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tadi saya sanksi Bapak Ibu Saudara dan pengurus, masih adakah yang mau bertemu di tempat ini? Masih adakah? Masih mampukah kredit union kita ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi yang lain? Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Hanya menjadi manusia baru adalah sebuah kunci untuk bersama Tuhan, bersama peduli bersama Tuhan untuk memberikan dan membagi kebahagiaan kepada kita bersama. Selamat bagi para pengurus
Mari, sekali lagi, tugas dan tanggung jawab ini saudara emban karena Kristus memberikan kepercayaan ini kepada kita bersama. Saudara-saudara anggota, sebagai sebuah anggota, sebagai seorang anggota, orang-orang percaya, orang-orang yang kudus, kita bersama saling membackup, saling melayani. Mari bersama menjadi manusia baru, tinggalkan yang lama. Mari kita bayar segala sesuatunya yang menjadi hak dan tanggung jawab kita, supaya ini kembali menjadi jaya ke depan. CU abadi. Biarlah kebahagiaan ini abadi. Biarlah kebahagiaan ini kekal sampai selamanya. Jangan surut dan tidak akan berpantang mundur. Hari ini terima kasih kita bisa bertemu, berkumpul di tempat ini. Kembalikan kejayaan ini kepada kejayaan sebelumnya. Para pendiri-pendiri kita, Bapak Ibu, saya sudah lama menggumuli kredit union ini. Bahkan disertasi saya di Jerman juga, saya menggumuli kredit union ini dengan baik. Dan saya juga mau menjadi anggota CU ini, CU abadi ini di wilayah Tomok. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, miris setelah saya mau menjelang pensiun, saya coba minta supaya saya mau pinjam. Tetapi apa kata panitia? Bapak bersabarlah, karena kredit macet kita membengkak. Biarlah ini tidak terjadi lagi, saudara-saudaraku. Biarlah ini tidak terulang lagi, Bapak Ibu. Jangan kebahagiaanmu menyengsarakan orang lain. Mari bersama-sama berbahagia. Berikan hak dan tanggung jawabmu, sebab aturan dan peraturan kredit union kita cukup lengkap kalau kita berpedoman dengan baik. Nah, oleh sebab itu jangan benturkan hak dan tanggung jawabmu. Para pengurus dan para anggota juga, mari, ini adalah panggilan kita bersama. Panggilan kita bersama. Lihat sebuah pesawat, ada supir, ada wadah, ada anggota yang ikut. Semuanya akan berpacu bersama. Kalau saling mengganggu, maka pesawat bisa tenggelam dan hancur secara bersama, jatuh secara bersama. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, mari mengembangkan kredit kita kembali di dalam kebahagiaan dan kedamaian. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala firman ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan hak dan tanggung jawab kami. Engkau memberikan mandat bagi kami, supaya kami Tuhan melakukan apa yang Engkau inginkan, tetap menjadi manusia baru, berbuat yang baru, sama seperti yang Engkau inginkan, menjadi berkat bagi sesama. Tuhan, berkatilah para pengurus ini, para anggota, para pendamping, para pemerhati yang selalu memberikan hati, supaya kredit union ini bagaikan gereja yang menjadi berkat bagi yang lain. Kami bisa bersekutu, merefleksi ulang, mendiskusikan apa hak dan tanggung jawab kami sebagai manusia baru yang sama dengan Tuhan. Biarlah kami juga menjadi berkat, karena Engkau telah menjadi berkat. Mampukan juga para pengurus dan anggota ini untuk membawa koperasi kredit union ini di dalam kebahagiaan abadi. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.